lagi dan jumpa lagi dengan Kak Nila di sini dalam channel Sekolah Dasar TV. Hari ini Kak Nila akan memberikan materi untuk kelas 2 Sekolah Dasar. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasanya adik-adik silahkan menyiapkan buku dan pensilnya ya. Kemudian duduklah yang manis dan dengarkan baik-baik materi yang akan Kak Nila sampaikan. Sebelum kita belajar, mari kita pahami dulu materi apa yang akan kita pelajari hari ini ya adik-adik di rumah. Materi yang pertama, kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Materi yang kedua, kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian. Materi yang ketiga, gerak bagian kaki dengan hitungan. Baiklah adik-adik di rumah, perhatikan percakapan berikut ini. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Wah, pasti menyenangkan. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Oke. Dari percakapan berikut, apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya adik-adik? Ya, yang sedang dibicarakan Benny dan teman-temannya adalah berkunjung ke rumah Udin untuk memetik jambu dan membuatnya menjadi jus jambu bersama-sama. Lalu, apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Nanti bisa adik-adik ceritakan kepada orang tua kalian ya. Setelah adik-adik mendengarkan percakapan, sekarang mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Setelah adik-adik membaca teks tadi, sekarang mari kita diskusikan pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Ya, benar. Mereka sedang membuat jus jambu. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Alat yang mereka gunakan untuk membuat jus adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, jambu, gula, es batu, air, dan susu. Adik-adik di rumah pasti bisa ya menirunya.
Manakah yang termasuk benda cair? Ya, benar. Yang termasuk benda cair adalah air dan susu. Benar adik-adik. Bagaimana? Sampai di sini paham adik-adik? Tentunya paham ya. Mari kita baca teks berikut ini. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Dari alat dan bahan yang digunakan Benny dan teman-temannya untuk membuat jus, manakah yang termasuk benda cair? Ya, yang termasuk benda cair adalah air dan susu. Nah, ayo mengamati adik-adik. Amati benda-benda di sekitarmu. Manakah yang termasuk benda cair? Mari kita tuliskan pada kolom berikut ini. Yang pertama adalah air tentunya. Yang kedua, sirup. Yang ketiga, susu. Yang keempat, minyak goreng. Yang kelima, sabun cair. Dan yang keenam, minyak telur. Wah, adik-adik hebat ya. Sekarang, mari kita diskusikan makna dari kata berikut. Bentuk, maknanya rupa atau wujud yang dapat diraba. Ukuran, maknanya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Jumlah, maknanya banyaknya sesuatu yang dikumpulkan. Tulislah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut ya adik-adik. 1. Bentuk. Kalian dapat menuliskan kalimat seperti berikut. Bentuk benda cair menyerupai wadahnya. Kata ukuran. Ukuran 3 sendok teh gula untuk membuat segelas jus. Yang ketiga, kata jumlah. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Hola, sekarang saatnya kita untuk berlatih adik-adik di rumah. Nah, di sini Kak Mila punya 3 buah jambu digabung dengan 3 buah jambu. Nah, sekarang tugas adik-adik, hitunglah ada berapa jumlah kelompok jambu di sini. 1, 2. Karena ada 2 kelompok buah jambu, maka kita tuliskan di sini angka 2. Selanjutnya, hitunglah ada berapa buah jambu dalam setiap kelompoknya. Ya, dalam setiap kelompok ada 3 buah jambu. Maka dari itu kita kalikan dengan angka 3. Jadi 2 dikali 3 sama artinya dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sekarang Kak Nila punya 4 jambu lagi, digabung dengan 4 jambu. Nah, hitunglah berapa kelompok buah jambu pada gambar tersebut. Ya, ada 2 kelompok buah jambu. Sekarang kita tuliskan angka 2 di sini, karena ada 2 kelompok buah jambu. Selanjutnya, hitunglah berapa jumlah buah jambu dalam setiap kelompoknya. Betul sekali adik-adik, dalam setiap kelompok buah jambu terdapat 4 buah jambu.
maka kita kalikan dengan angka 4. Jadi 2 dikali 4 sama artinya dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kesimpulannya, perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Oke adik-adik, setelah sebelumnya kita belajar dengan perkalian angka 2, sekarang kita akan belajar tentang perkalian bilangan dengan angka 1. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut. 3 dikali 1 sama artinya dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. 8 dikali 1 sama artinya dengan 1 ditambah 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 1 sama dengan 8. 4 dikali 1 sama artinya dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Apa simpulan yang bisa adik-adik berikan? Ya, semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, adik-adik di rumah, kita akan belajar tentang perkalian bilangan dengan angka 0. Perlu adik-adik ketahui bahwa angka 0 ini merupakan bilangan yang unik adik-adik. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut ini. 2 dikali 0 sama artinya dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 7 dikali 0 sama artinya dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 dikali 0 sama artinya dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi, apa kesimpulanmu? Ya, semua bilangan jika dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Unik bukan adik-adik? Ayo mengamati. Masih ingatkah adik-adik di rumah dengan gerakan memetik jambu? Ya, gerakan memetik jambu dapat dijadikan sebagai sebuah tarian. Tarian yang mengikuti gerakan memetik jambu disebut dengan tarian yang mengikuti gerakan keseharian. Perhatikan gambar berikut ini dan tirukan gerakannya di rumah bersama temanmu. Sudahkah adik-adik menirukan gerakannya? Wah, adik-adik hebat! Adik-adik di rumah dapat menirukan gerakan dengan baik. Saatnya Kak Nila undur diri. Semoga pembelajaran yang Kak Nila berikan bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keep for watching. Bye-bye adik-adik.